Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Lukiana Putri, NIM C1F021076, mahasiswi Ekonomi Islam Universitas Jambi, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Baiklah, saya akan langsung memasuki poin-poin penting yang ada dalam makalah saya. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Berikut topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Topik yang pertama yaitu makna Islam, yang kedua dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga hukum Islam dan klasifikasinya, yang keempat sasaran hukum Islam, dan yang kelima tujuan syariah atau maqasid syariah. Baik, sebelum kita memasuki makna Islam, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama, di era globalisasi ini, minat terhadap Islam dan syariah Islam semakin meningkat di kalangan umat muslim maupun non-muslim. Penggabungan syariah Islam ke dalam berbagai konteks, mulai dari ekonomi, politik, hukum, hingga masyarakat menarik perhatian untuk dijadikan bahan penelitian lebih dalam. Namun, pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik syariah Islam menjadi tantangan bagi sebagian besar orang, terutama di luar dunia Islam. Baik, selanjutnya kita akan memasuki makna Islam. Islam berasal dari kata salimah yuslimu istislam, yang artinya tunduk atau patuh. Selain itu, yaslamu salam, yang berarti selamat, sejahtera, dan damai. Menurut bahasa Arab, pecahan kata Islam mengandung pengertian Islamu wajh, ikhlas menyerahkan diri kepada Allah SWT. Istislama atau tunduk secara total kepada Allah SWT. Salamah atau salim, suci dan bersih. Salam, selamat dan sejahtera. Dan sim, tenang dan damai. Pengertian ini terkandung dalam surah An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Selanjutnya ada dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah atau iman. Aspek akidah merupakan aspek yang berkaitan dengan masalah keimanan dan landasan agama. Yang kedua, Islam atau syariah. Syariah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Lalu yang terakhir ada insah, ihsan atau akhlak. Akhlak atau etika sering disebut ihsan yang berasal dari bahasa Arab hasan yang memiliki arti baik. Selanjutnya ada hukum Islam dan klasifikasinya. Agama Islam juga mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua umat Islam dan harus diketahui oleh seluruh umatnya. Aturan-aturan itu disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai aturan yang ditetapkan dan dikaitkan dengan amalan perbuatan seseorang mukallaf, baik dalam hal perintah itu mengandung sebuah tuntutan maupun larangan atau sesuatu yang diperbolehkan terhadap hal-hal tertentu. Terdapat 5 pengklasifikasian hukum Islam. Yang pertama ada wajib, yaitu sesuatu yang seseorang akan mendapat imbalan jika ia bersedia melakukan pekerjaan atau tindakan yang diwajibkan, dan akan dihukum atau melakukan tindak pidana jika ia tidak melakukan hal yang diwajibkan. Contohnya sholat 5 waktu, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain. Selanjutnya ada sunnah. Sunnah adalah sesuatu perkara yang jika seseorang melakukan suatu hak atau perbuatan yang dianjurkan akan mendapatkan pahala. Namun jika seseorang itu tidak mengerjakannya atau meninggalkannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Contohnya sholat sunnah duha dan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Selanjutnya ada haram. Haram adalah suatu perkara yang seseorang tidak mengerjakan sesuatu yang perkara yang dilarang. Dia akan mendapatkan pahala. Apabila perkara tersebut dikerjakan, maka ia mendapatkan dosa. Contohnya berjudi, mabuk, dan mencuri.
Hukum yang keempat ada makruh. Makruh adalah suatu hal apabila seseorang meninggalkan perkara atau hal itu hukumnya adalah lebih baik dan akan mendapat pahala. Apabila hal tersebut dikerjakan, dia tidak mendapat dosa dan tidak ada konsekuensinya. Contohnya, makan dan minum sambil berdiri, makan dengan tangan kiri, berbicara saat azan dikumandangkan, dan menggunakan wewangian yang menyengat saat masuk masjid. Hukum yang terakhir yaitu mubah. Mubah adalah suatu perkara atau hal yang boleh dikerjakan dan boleh juga untuk ditinggalkan. Contohnya, makan, minum, menyisir rambut, bercanda, dan berpakaian rapi. Pada dasarnya, mubah ini merupakan hukum yang menyangkut kegiatan duniawi yang dilakukan oleh manusia. Hukum dibuat tentunya memiliki sasaran. Sasaran hukum pada Islam yaitu ada 3. Yang pertama ada penyucian jiwa. Tujuannya agar manusia dapat berperan sebagai sumber segala kebaikan dan bukan sebagai sumber kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Yang kedua ada menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah harapan dan hakikat seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Allah SWT melarang manusia berbuat zalim, sebagaimana Islam mengajarkan kepada manusia untuk tidak berbuat jahat dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, dalam Islam dikenal maqasidus syariah, tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Selanjutnya, maqasidus syariah atau tujuan dari syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Ada 5 tujuan syariah atau maqasid syariah. Yang pertama ada menjaga agama, hifz al-din, yaitu menjaga agama merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah dan melawan saat Islam ditindas atau dihina. Yang kedua ada menjaga jiwa, hifz al-nafs, Islam melindungi manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari alasan apapun. Allah SWT juga melarang tindakan pembunuhan kepada orang lain dan melarang tindakan bunuh diri. Yang ketiga ada menjaga akal, hifz al-aql, yaitu apresiasi Islam terhadap peran akal terletak pada pemahaman manusia yang menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat suci. Selanjutnya, menjaga keturunan, hifz al-nas, keberlangsungan generasi manusia dan mencegahnya agar tidak punah dengan cara mengacu pada manfaat dunia dan akhirat. Menjaga keturunan tentunya berkaitan erat dengan pernikahan. Dan yang terakhir ada menjaga harta, yaitu hifz al-mal, yaitu menjaga harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Harta tersebut harus memenuhi 3 syarat, yaitu didapat dengan cara yang halal, digunakan untuk hal yang halal, dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan saya dari apa yang saya bahas tadi. Islam dan syariah Islam merupakan 2 konsep yang sangat penting dalam kehidupan muslim. Dalam hal ini, saya menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memuat ajaran moral, spiritual, dan hukum yang diberikan kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum syariah Islam merupakan pedoman hukum yang mengatur segala aspek kehidupan individu dan masyarakat Islam berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Pentingnya pemahaman yang benar tentang Islam dan syariah Islam tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh masyarakat guna menghindari prasangka yang salah terhadap agama ini. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai Islam dan syariah Islam. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra SE/MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.